Metode Scrum adalah sebuah kerangka kerja manajemen proyek yang berbasis agile, digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membantu tim untuk berkolaborasi secara efektif dalam menghadapi tantangan kompleksitas dan perubahan yang sering terjadi dalam lingkungan proyek yang dinamis. Menurut Kohlberg, Scrum merupakan suatu metodologi atau kerangka kerja yang terstruktur untuk pengembangan produk yang kompleks. Scrum menggunakan pendekatan yang bertahap dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan kemampuan prediksi dan mengendalikan risiko. Ada 3 pilar yang memperkokoh setiap implementasi dari proses kontrol empiris. Yang pertama itu ada transparansi, yang kedua ada impaksi, dan yang ketiga ada adaptasi. Yang pertama, transparansi. Aspek signifikan dari sebuah proses yang dapat dilihat oleh semua orang yang bertanggung jawab terhadap dampaknya. Yang kedua ada impaksi. Impaksi ini penggunaan Scrum harus sering menginspeksi artefak Scrum dan perkembangan menuju sprint goal agar dapat mendeteksi adanya variasi hasil yang tidak diharapkan. Proses impaksi ini diharapkan dilakukan tidak terlalu sering dikarenakan akan menghambat pekerjaan. Yang ketiga, ada adaptasi. Jika terdapat proses yang menyimpang menyebabkan produk tidak dapat diterima, maka proses harus diubah secepatnya untuk meminimalkan penyimpangan yang semakin jauh. Dalam metode Scrum terdiri dari beberapa tim yang berkolaborasi untuk melakukan pengembangan. Tim berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terjadwal, dimulai dari tahap perencanaan, review, dan tahap-tahap lainnya yang membantu memperbaiki proses dan hasil produk. Dalam metode Scrum terdiri dari 3 peran pentingnya, yaitu yang pertama adalah Scrum Master, yang mana bertanggung jawab untuk memfasilitasi tim serta memastikan penerapan Scrum yang baik dan efektif. Yang kedua adalah Product Owner, yang bertanggung jawab untuk mengatur kebutuhan dalam produk backlog dan memastikan tim bekerja dengan baik dan sesuai perencanaan. Yang ketiga adalah tim pengembang, terdiri dari beberapa anggota dengan berbagai macam peran, yang mana bertanggung jawab untuk memastikan pekerjaan dalam sprint backlog seperti merancang, mengembangkan, dan menguji produk. Anggota tim memiliki keterampilan dan saling bekerja satu sama lain untuk memastikan kualitas akhir produk yang maksimal dan bernilai bagi bisnis. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Adapun kelebihan dan kekurangan metode Scrum, yaitu yang pertama kelebihan, di mana Scrum dapat membantu tim menyelesaikan hasil proyek dengan cepat dan efisien. Yang kedua, Scrum memastikan penggunaan waktu dan uang yang efektif. Yang ketiga, proyek besar dibagi menjadi sprint yang sudah dikelola. Yang keempat, pengembangan dikodekan dan diuji selama tinjauan sprint. Yang kelima, bekerja dengan baik untuk proyek pengembangan yang bergerak cepat. Yang keenam, tim mendapatkan visibilitas yang jelas melalui rapat Scrum. Yang ketujuh, Scrum yang tangkas mengadopsi umpan balik dari pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang kedelapan, sprint pendek memungkinkan perubahan berdasarkan umpan balik dengan lebih mudah. Yang kelima, upaya individu setiap anggota tim terlihat selama rapat Scrum harian. Adapun kekurangan dari metode Scrum ini, yaitu yang pertama, Scrum seringkali menyebabkan perluasan cakupan karena tidak adanya tanggal akhir yang pasti. Yang kedua, peluang kegagalan proyek ini jika individu tidak berkomitmen atau kooperatif. Yang ketiga, mengadopsi kerangka Scrum dalam tim besar merupakan suatu tantangan. Yang keempat, kerangka kerja ini hanya dapat berhasil jika ada anggota tim yang berpengalaman. Yang kelima, rapat harian terkadang membuat anggota tim frustasi. Yang keenam, jika ada anggota tim yang keluar di tengah-tengah proyek, hal ini dapat memberikan dampak negatif yang besar pada proyek tersebut. Dan yang terakhir, kualitas sulit diterapkan sampai tim menjalani proses pengujian yang agresif. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman-teman saya. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tahapan metode Scrum. Nah, gimana ini? Metode Scrum berupa tahapan ataupun proses. Dalam metode Scrum ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada product backlog, terus yang kedua ada sprint planning, terus yang ketiga ada sprint. Nah, dan selanjutnya itu yang keempat ada daily Scrum, yang kelima ada sprint review,
yang keenam ada sprint retrospektif, yang ketujuh ada siklus berulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail bagian-bagian tersebut. Yang pertama itu produk backlog. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang dimana seluruh kebutuhan fitur yang akan dipersiapkan untuk proyek itu dikumpulkan. Terus yang kedua ada bagian yang namanya sprint planning. Nah, di sini adalah bagian yang dimana tim itu setelah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, mereka itu menyusunnya. Nah, terus yang ketiga ada namanya sprint. Nah, setelah tim tersebut istilahnya mereka sudah membentuk apa yang sudah mereka kumpulkan tadi, maka mereka berkumpul bersama untuk menyelesaikan apa yang mereka sudah planningkan tadi. Nah, terus yang ketiga yang keempat ada bagian daily scrum. Nah, di mana bagian daily scrum ini setelah mereka kerja, mereka itu akan melakukan meeting kembali. Tujuannya apa? Untuk menyinkronkan kegiatan tim dari kegiatan sebelumnya, seperti mereka menganalisis pekerjaan mereka, apakah ada yang salah ataupun adakah yang perlu dirubah, seperti itu. Terus lanjut di bagian kelima ialah sprint review. Nah, di mana bagian ini mereka itu setelah bagian keempat tadi daily scrum mengecek, menganalisis hasil pekerjaan mereka mengadakan lagi yang namanya sprint review. Di mana sprint review ini mereka itu rapat kembali, tapi bedanya dari rapat sebelumnya itu untuk menganalisis apa sajakah masalah yang ada pada pekerjaan mereka sebelumnya yang sudah mereka kerjakan. Terus sprint review ini mereka rapat, tapi rapat mereka itu membahas tentang umpan balik dari pemecahan masalah yang mereka cari sebelumnya. Terus pindah ke bagian sprint retrospektif. Nah, di mana sprint retrospektif ini adalah sesi mereka mengulang lagi, istilahnya mereka itu melihat pekerjaan mereka 2 kali. Nah, terus bahasa lainnya lah sprint retrospektif ini adalah penganalisian yang kedua kali untuk hasil kerja mereka. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya bagian siklus berulang. Nah, setelah mereka melewati bagian sprint retrospektif, pengulangan pencarian masalah yang kedua, mereka itu akan mengulang ketika mereka mendapatkan hasil kerja mereka itu belum maksimal, makanya mereka akan mengulangnya. Akan tetapi kalau semisal mereka tidak mendapatkan masalah pada pemecahan masalah kedua tadi, maka mereka akan menjalankan hasil kerja mereka. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asral Winandar. Saya akan menjelaskan contoh kasus penerapan metode Scrum. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian dari implementasi metode Scrum pada pembangunan sistem informasi monitoring progres proyek berbasis web. Studi kasus PD Quadra Engineering Mandiri. Menggunakan Agile Software Development dengan metode yang digunakan adalah metode Scrum yang telah didefinisikan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode Scrum adalah sebagai berikut. 1. Product Backlog. Product Backlog merupakan tahapan awal metode Scrum, di mana pembuatan product backlog yang didasari dari hasil analisa kebutuhan yang telah didapat pada tahapan sebelumnya. Product backlog yakni
1. Pembuatan gambaran sistem. Penggambaran sistem menggunakan UML. 2. Dashboard monitoring. Halaman utama yang menampilkan menu profil dan proyek. 3. Tambah dan hapus proyek. Pengguna dapat menghapus dan menambah proyek. 4. Kelola data proyek. Pengguna dapat mengelola detail proyek, tambah dan menghapus tugas proyek. Pengguna dapat menghapus dan menambah tugas dalam proyek. 6. Upload foto proyek. Pengguna dapat melakukan upload foto. 7. Progress bar proyek. Menampilkan presentase dan juga grafik bar pengerjaan tugas proyek. 8. Halaman login. Pengguna dapat masuk ke dalam sistem dengan menggunakan username dan password. 9. Logout. Memberikan fitur logout pada menu. 2. Sprint planning. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan sprint dengan membuat fitur kegiatan detail pengerjaan berdasarkan produk backlog yang telah tersedia sebelumnya. Seluruh hasil pembuatan sprint planning ini biasa disebut sprint backlog. Berikut adalah sprint backlog dan sprint 1-3 yang digunakan. Yang pertama, penggambaran sistem menggunakan UML. 2. Halaman utama yang menampilkan menu profil dan proyek. 3. Pengguna dapat menambah dan menghapus proyek. Sprint 2. Revisi desain UI, dashboard monitoring. 4. Pengguna dapat mengelola detail proyek. Dan 5. Pengguna dapat konfirmasi penghapus dan menambah tugas proyek. Yang keenam, pengguna dapat melakukan upload foto. Implementasi desain UI upload foto proyek ke coding backend upload foto proyek. 7. Menampilkan presentase dan juga grafik bar pengerjaan tugas proyek. Sprint 3. Pengguna dapat masuk ke dalam sistem dengan menggunakan username dan password. 9. Memberikan fitur logout pada menu. 3. Hasil sprint. Berikut adalah hasil pembangunan sistem berdasarkan produk backlog dan sprint planning yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama adalah halaman login. Yang kedua adalah halaman dashboard. Yang ketiga adalah halaman project. Dan yang keempat adalah halaman monitoring progress project. Hasil yang pertama adalah halaman login. Hasil dari tangkapan layar untuk halaman login dari sistem yang dibangun, user akan melakukan input akses username dan password untuk menggunakan sistem ini. Yang kedua, halaman dashboard. Tampilan dari halaman dashboard sistem di mana user dapat melihat menu-menu yang ada pada sistem serta melihat beberapa jumlah proyek yang ada di perusahaan. Yang ketiga ada halaman project. Tampilan halaman ini list project. User dapat melihat progres proyek, menambahkan proyek, dan juga dapat menonaktifkan proyek pada halaman ini. Yang terakhir adalah halaman monitoring progress proyek. Tampilan monitoring proyek di mana user manager dapat melakukan approval pada setiap task yang telah diselesaikan. Baik, itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.